Friends, pada soal ini kita diminta untuk menyederhanakan bentuk logaritma dari G sampai O. Secara umum, untuk bentuk logaritma kita perlu ingat terlebih dahulu kalau misalkan kita punya P log Q, maka P di sini kita sebut sebagai basis dari bentuk logaritmanya. Dan kalau kita perhatikan dari G, A, dan seterusnya ada yang bentuknya tidak dituliskan basisnya berapa atau P-nya berapa. Yang mana bentuk seperti ini secara umum berarti P-nya sebenarnya di sini adalah 10, yang mana 10 log Q umumnya bisa langsung dituliskan dalam bentuk log Q saja, berarti bisa menjadi sama dengan log Q seperti ini. Jadi kalau kita punya bentuk log Q, maka sebenarnya basis dari bentuk logaritmanya adalah 10. Untuk yang G, sebenarnya di sini 2 dikali log 3, dan untuk bentuk logaritmanya semuanya memiliki basis 10. Yang mana tujuannya kita ingin menggunakan sifat seperti ini untuk penjumlahan dan pengurangannya, tetapi kita perhatikan di sini ada 2 yang dikalikan dengan log 3. Maka kita gunakan dulu sifat pada bentuk logaritmanya. Kalau kita punya M dikali dengan P log Q, maka ini sama dengan P log Q dipangkatkan M. Berarti kita punya ini sama dengan log 3 pangkat 2 ditambah dengan log 2, kemudian dikurangi dengan log 18. Dan 3 pangkat 2 berarti 3 dikali 3, yaitu 9, atau 3 dikalikan sebanyak 2 kali. Maka ini sama dengan log 9 ditambah dengan log 2 dikurangi dengan log 18. Nah, untuk operasinya kita mulai dari operasi yang paling kiri terlebih dahulu, berarti log 9 ditambah log 2 menggunakan sifat ini kita peroleh log 9 dikali 2. Lalu dikurangi log 18, maka ini sama dengan log 18 dikurangi log 18, dan ini sebenarnya adalah bentuk logaritma yang sama, tetapi tandanya berbeda, di sini positif dan di sini negatif, maka akan saling menghabiskan. Atau dengan kata lain, log 18 dikurangi log 18 kita akan peroleh hasilnya sama dengan 0. Selanjutnya untuk yang H bisa kita tulis seperti ini, dan di sini kita manfaatkan dulu juga sifat ini. Kemudian untuk bentuk pecahannya kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa, yang mana secara umum kita perlu ingat, misalkan kita punya bentuk pecahan campuran, P Q per R, maka ini sama saja dengan PR ditambah Q per R, berarti kita jadikan di sini 1 per 3-nya menjadi 1 dikali 3 ditambah 1 per 3. Nah, kita punya berarti di sini log 5 kuadrat adalah 25 ditambah log 3, kemudian ditambah dengan log 1 dikali 3 adalah 3, ditambah 1 berarti 4, menjadi di sini 4 per 3. Nah, bisa kita tulis ini sama dengan log 25 dikalikan dengan 3 ditambah dengan log 4 per 3. Lalu bisa kita tulis ini sama dengan log 25 dikali 3 dikali dengan 4 per 3. Sehingga di sini untuk 3-nya bisa sama-sama kita coret, maka kita akan punya ini sama dengan log 25 dikali 4 adalah log 100. Berarti di sini menjadi log 100. Dan bisa kita sederhanakan lagi, yang mana 100 bisa kita tuliskan dalam bentuk 10 pangkat 2. Berarti di sini log 10 pangkat 2, dan berdasarkan yang sifat ini, berarti kita akan punya 2 dikalikan dengan log 10, dan kita ketahui sebenarnya di sini basisnya adalah 10, yang mana kita perlu ingat pada sifat di bentuk logaritma. Kalau kita punya secara umum P log P, maka hasilnya ini sama dengan 1, berarti 10 log 10 adalah 1. Bisa kita tulis ini sama dengan 2 dikali 1, maka hasilnya sama dengan 2. Selanjutnya untuk yang I, kita selesaikan mulai dari operasi yang paling kiri, berarti kita akan punya di sini log 9 per 18 menggunakan sifat yang ini, lalu ditambahkan dengan log 6, dan berdasarkan penjumlahannya, bisa kita tuliskan ini sama dengan log 9 per 18 dikalikan dengan 6, yang mana 18 dengan 6 berarti bisa sama-sama kita bagi dengan 6, yang mana 6 dibagi 6 adalah 1, 18 dibagi 6 adalah 3.
maka kita akan peroleh ini sebenarnya sama dengan log 9/3, yang mana 9 dibagi 3 adalah 3, berarti hasilnya sama dengan log 3. Selanjutnya untuk yang J1 dikurang 3 log 2 ditambah dengan log 20, yang mana kita tuliskan terlebih dahulu untuk log 20-nya agar memudahkan dalam perhitungan, maka ini sama dengan 1 ditambah dengan log 20, kemudian baru dikurangi 3 log 2. Dan 3 log 2 kita gunakan yang sifat ini, maka kita akan peroleh ini sama dengan 1 ditambah log 20 dikurangi log 2 dipangkatkan 3. Jadi kita peroleh ini sama dengan 1 ditambahkan dengan log 20 dibagi 2 pangkat 3, berarti kita ketahui 2 pangkat 3 adalah 8, yang mana kita akan dapatkan ini sama dengan 1 ditambah log 20 dibagi 8. Nah, karena di sini kita ingin mendapatkan hasil yang lebih sederhana lagi, berarti satunya kita ubah dalam bentuk logaritma menggunakan sifat ini. Karena di sini adalah log, yang mana basisnya sebenarnya adalah 10, berarti bisa kita tuliskan satunya ini sebagai 10 log 10, atau langsung kita tuliskan saja log 10. Sehingga berdasarkan penjumlahannya berarti kita punya log 10 dikalikan dengan 20/8, berarti ini sama dengan log 200/8, atau kita akan peroleh ini sama dengan log 25. Selanjutnya untuk yang K, pada bentuk ini kita perhatikan pada 27-nya bisa kita ubah menjadi bentuk pangkat, yang mana ada hubungannya dengan 3, yaitu 27 diperoleh dari 3 dikalikan sebanyak 3 kali atau 3 pangkat 3. Sehingga bisa kita tuliskan seperti ini, dan kita perlu ingat sifat pada bentuk pangkat. Kalau kita punya 1/P pangkat M, maka sebenarnya ini sama saja dengan P pangkat min M. Berarti 1/3 pangkat 3 bisa kita tuliskan menjadi 3 pangkat min 3. Kemudian kita perlu ingat lagi sifat pada bentuk pangkat lainnya. Kalau kita punya P pangkat M dipangkatkan N, maka ini sama saja dengan P pangkat M dikali N. Berarti di sini kita akan punya min 3 dikalikan 3 untuk pangkat dari 3-nya. Sehingga bisa kita tuliskan seperti ini. Kemudian menggunakan sifat ini berarti bisa kita tuliskan ini sama saja dengan 3 log 3 pangkat 8 dikalikan dengan 3 pangkat min 9, dan berdasarkan sifat pada bentuk pangkat juga, yang mana kalau secara umum kita punya P pangkat M dikali P pangkat N, maka ini sama saja dengan P pangkat M ditambah N. Sehingga bisa kita tulis ini sama dengan 3 log 3 pangkat 8 ditambah dengan min 9, yang mana positif dikali negatif hasilnya bertanda negatif, maka ini sama dengan 3 log 3 pangkat min 1. Yang diperoleh berdasarkan 8 dikurang 9. Nah, sekarang kita gunakan sifat yang ini, berarti kita akan peroleh ini sama dengan min 1 dikalikan dengan 3 log 3, dan 3 log 3 adalah 1, berarti hasil akhirnya kita akan peroleh adalah min 1. Selanjutnya untuk yang L, kita punya di sini 2 log akar 6 dikurangi 1/2 dikali 2 log 3. Nah, bentuk akarnya bisa kita jadikan bentuk pangkat, yang mana secara umum kalau kita punya akar P, maka ini sama saja dengan P pangkat 1/2, berarti kita tuliskan ini sama dengan 2 log 6 pangkat 1/2 dikurang, untuk yang di sini kita gunakan yang sifat ini, maka kita akan peroleh 2 log 3 pangkat 1/2. Dan selanjutnya kita gunakan sifat ini, berarti kita akan peroleh ini sama dengan 2 log 6 pangkat 1/2 per 3 pangkat 1/2. Kita akan gunakan sifat pada bentuk pangkat lainnya, yang mana secara umum kalau kita punya P pangkat M ini per Q pangkat M juga, maka bisa kita tuliskan ini sama saja dengan P per Q yang dipangkatkan M. Sehingga bisa kita tulis ini sama dengan 2 log 6/3 yang secara keseluruhan dipangkatkan 1/2. Dan 6/3 atau 6 dibagi 3 hasilnya adalah 2,
maka ini sama dengan 2 log 2 pangkat 1/2, dan bisa kita tulis sama dengan 1/2 dikali 2 log 2, dan 2 log 2 adalah 1, maka hasil akhirnya kita akan peroleh ini sama dengan 1/2. Selanjutnya untuk yang M, di sini bisa kita lihat hubungan antara 9 dan 27, yang mana 9 bisa diperoleh dari 3 pangkat 2, dan 27 bisa diperoleh dari 3 pangkat 3. Yang mana kita akan gunakan sifat pada logaritma. Kalau kita punya P log Q, bisa kita nyatakan dalam bentuk R log Q per R log P. Dan karena di sini kita bisa pandang basisnya sama-sama 10, berarti bisa kita pandang sebagai R, maka bisa kita tuliskan berarti ini akan menjadi sama dengan 3 pangkat 3 log 3 pangkat 2. Berarti kita akan punya ini sama dengan 2 yang dikalikan dengan 3 pangkat 3 log 3 dengan menggunakan sifat yang ini. Dan pada bentuk logaritma ada sifat lainnya lagi, yang mana secara umum kalau kita punya P pangkat M log Q, berarti ini sama saja dengan 1/M dikalikan dengan P log Q. Sehingga di sini bisa kita peroleh berarti ini sama saja dengan 1/3 dikali 2 dikali 3 log 3, yang mana pangkat dari 3 yang di sini kita jadikan 1/3 berdasarkan sifat ini. Sehingga kita akan dapatkan ini sama dengan 1/3 dikali 2 dikalikan dengan 3 log 3-nya adalah 1, maka hasilnya sama dengan 2/3. Sama halnya untuk yang N, kita punya log 8 per log 2, yang mana bisa kita hubungkan 8 dan 2-nya, yang mana 8 bisa kita tuliskan berdasarkan 2 dikalikan sebanyak 3 kali, seperti ini yaitu 2 pangkat 3, dan log 2 sebenarnya sama saja dengan log 2 pangkat 1. Berarti menggunakan sifat yang ini bisa kita tuliskan ini sama dengan 2 log 2 pangkat 3, berarti kita akan peroleh ini sama saja dengan 3 dikali 2 log 2, dan karena 2 log 2-nya adalah 1, maka 3 dikali 1 kita peroleh hasilnya sama dengan 3. Selanjutnya untuk yang O, kita punya log A pangkat 1/2 ditambah log B pangkat 1/2 dikurangi 1/2 dikali log AB, yang mana berarti untuk operasi penjumlahannya bisa kita selesaikan terlebih dahulu menggunakan sifat ini. Maka kita peroleh ini sama dengan log A pangkat 1/2 dikali dengan B pangkat 1/2. Kemudian untuk 1/2 dikali log AB berarti kita gunakan sifat ini, sehingga kita akan punya berarti dikurang log AB yang dipangkatkan 1/2. Sekarang kita akan gunakan sifat pada bentuk pangkat secara umum. Kalau kita punya P pangkat M dikalikan dengan Q pangkat M, maka kita akan peroleh sebenarnya ini sama saja dengan P dikali Q dipangkatkan M. Sehingga bisa kita tulis ini sama dengan log A dikalikan dengan B dipangkatkan 1/2 dikurangi log A dikalikan dengan B yang dipangkatkan 1/2. Sehingga kita lihat di sini adalah dua bentuk yang sama, tetapi tandanya berbeda, maka akan saling menghabiskan, yang mana kita peroleh hasilnya sama dengan 0. Demikian untuk soal ini, dan sampai jumpa di soal berikutnya.